Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Hunter. Masih bertemu lagi ya dengan saya di channel yang memberikan informasi seputar format senapan angin, channel yang memberikan tips and trik seputar penggunaan senapan angin, dan juga channel yang memberi informasi-informasi promo menarik terkait senapan angin. Dimana lagi, siapa lagi kalau bukan Helmsport. Oke, di kesempatan sore hari ini kita akan membahas unit baru datang ya, atau new arrival. Untuk unit ini tanpa plenum saja, untuk kapasitas ruang ledaknya itu 50 cc, apalagi ditambah plenum. Itu kapasitas ruang ledaknya itu bisa lebih besar lagi, dan untuk power yang dihasilkan itu bisa lebih maksimal. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita akan bahas untuk senapannya. Untuk senapannya di sini kita mempunyai bocah predator ya, bocah predator CFX atau yang biasa dikenal Crossfire X. Oke, untuk spesifikasi dari unit ini bagaimana dan harganya berapa, kalian bisa tonton terus dan simak video ini sampai habis. Jangan sampai ketinggalan, biar kalian tidak ketinggalan informasi tentang senapan ini maupun harganya. Nah, kita akan bahas pertama, kita akan bahas dari bagian luarnya dulu ya. Untuk bagian luarnya ini, mungkin dari kalian sudah tidak asing lagi ya dengan senapan ini. Untuk bagian luarnya ini hampir mirip dengan RTXS V3, mulai dari chambernya, terus frame-nya seperti ini, frame chamber atau cover chamber, terus setelan powernya bahkan juga sama. Tapi yang membedakan itu mungkin dari segi konstruksi ya bosku ya. Terus untuk setelan powernya juga, ini hampir sama dengan RTXS V3. Cuma yang RTXS V3 seperti di video saya yang kemarin itu pakai sistem klik. Kalau ini sistem putar ya bosku ya. Sistem putar seperti ini. Di sini juga ada untuk setelan powernya, juga ada nomornya mulai 1 sampai 3. Kalian cukup bisa atur sendiri mau power sedang, mau power rendah, sedang ataupun power yang tinggi. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan bahas untuk spesifikasi dari bocah Crossfire X ini ya bosku ya. Kita akan bahas yang varian non plenum. Nah, yang pertama kita bahas adalah dari bagian larasnya. Oke, untuk larasnya ini ada di panjang sekitar 60 cm. Terus untuk bahannya itu baja, dan alurnya itu 12. Tapi jangan khawatir, meskipun alur senapan ini 12, itu juga bisa buat slug ya bosku ya. Jadi kalian bisa menggunakan mimis dum atau mimis slug untuk peluru dari senapan ini atau mimis dari serapan ini. Nah, untuk bagian luar serombongnya ini sudah dilengkapi serombong atau slot laras. Itu untuk bahannya ini ada di bahan stainless ya, anti karat, terus dicat warna hitam biar kelihatan lebih elegan ya bosku ya. Terus kita lanjut, di sini ini ada cincin laras atau cincin tabung yang berfungsi untuk meredam getaran ketika kalian sedang menembak. Jadi untuk hasil operasinya yang dihasilkan itu bisa lebih stabil ya bosku ya. Terus setelah dibahas di bagian tabungnya, sekarang kita lanjut bahas bagian tabungnya ya. Untuk bagian tabungnya ini tabung model botol atau bocap. Untuk volume tabung ini ada di 500 cc ya bosku ya. Terus untuk tekanan angin yang saya sarankan itu ada di 2500 sampai 2700 PSI. Jangan sampai melebihi batas yang kami sarankan, karena itu bisa merusak senapan ya bosku ya. Soalnya kalau melebihi over capacity dari kapasitas tabungnya, nanti sil-sil yang ada di dalam senapannya ini bisa rusak ataupun putus ya, dan terus mengakibatkan kebocoran. Jadi kalian main aman saja di 2000 sampai 2700 PSI. Terus untuk tabungnya ini bahannya ya, untuk tabungnya ini impor, tabung Taiwan ya bosku ya. Terus dilengkapi juga dengan sistem quick fill atau sistem pengisian angin yang ada di sebelah kiri chamber seperti ini. Untuk ukuran quick fill-nya ini ada di setengah TSM, jadi kalian bisa menggunakan pompa PCV di senapan ini tanpa menggunakan adaptor tambahan. Oke, terus kita lanjut ke bagian chamber.
sekarang kita akan bahas lanjut di bagian chamber. Untuk chambernya sendiri ini yang versi non plenum ya. Chambernya ini ruang ledaknya itu 50 cc. Itu sudah sangat besar ya bosku ya. Apalagi kalau ditambahin power plenum itu juga bisa lebih besar lagi. Terus untuk pengerjaan dari senapan ini sudah menggunakan sistem full CNC ya. Terus untuk padarannya ini sudah part stainless. Yang membedakan ini cuma bagian-bagian dalamnya ya sama RSX, soalnya RSX itu pernya itu biasanya full Mizumi, kalau ini pernya stainless. Tapi kalau kalian pengen upgrade ke per Mizumi agar powernya lebih besar, itu juga bisa banget ya. Tinggal kalian hubungi nomor admin yang ada di gambar, terus mau request pemasangan per Mizumi. Itu sudah kayak begini. Terus untuk senapan ini sudah dilengkapi dengan sistem pengisian magazin maupun single shot ya bosku ya. Nah mungkin dari kalian sudah banyak yang tahu untuk cara memasang single shot seperti apa dan magazin seperti apa. Kalian tinggal tarik, terus kalian lepas sistem single shotnya, terus kalian ganti dengan magazin. Untuk senapan ini sudah dilengkapi dengan rel. Untuk relnya ini atas bawah ya bosku ya. Rel atas bawah itu pikat ini ukuran 22 mm yang berfungsi untuk pemasangan teleskop maupun bipod atau grip. Oke, terus untuk senapan ini manometernya ini ada di bawah chamber ya bosku, seperti ini. Jadi kalian bisa lihat tekanan angin sisa berapa di bagian bawah chambernya yang ini. Nah lanjut untuk bagian kokangnya. Nah untuk bagian kokang ini set lever ya bosku ya, set lever 1 track. Tapi kalian jangan khawatir, kalau takut powernya kurang gede, kalian cukup putar saja ya bosku ya ke kanan agar powernya bisa lebih maksimal. Oke, terus untuk cancel kokangnya, untuk cancel kokang ini ada di bagian kiri atau kanan, jadi kalian bebas bisa atur semau kalian ya untuk pemasangan cancel kokang. Oke, dan fungsi untuk cancel kokang itu sendiri mungkin kalian sudah banyak yang tahu ya bosku ya, untuk meng-cancel ketika buruan kalian hilang. Jadi untuk sistemnya seperti ini, jika kalian tidak jadi menembak, kalian untuk tahan saja set levernya atau cancel kokangnya, terus kalian tembakkan sambil ditahan. Nah ini sudah meng-cancel. Terus kita bahas ke bagian picu. Untuk bagian picu ini, yang bagian luar picunya sudah dilengkapi dengan frame atau pelindung picu. Untuk bahannya ini besi ya, jadi sangat aman ketika senapannya terjatuh. Untuk bagian kokangnya ini model match ya bosku ya, jadi kalian bisa atur tingkat kesensitivitasannya, mau kalian setting ringan atau mau ke setting berat. Oke, terus kita lanjut untuk bagian apa ini, hand grip. Untuk hand gripnya ini model AR ya, kalau kalian nggak tahu model AR itu model tap 3 jari tapi motif kulit jeruk. Ini sangat nyaman ya bosku ya ketika dipegang, nggak licin. Terus kita bahas ke bagian kelihatan. Nah ini ada setelan power. Untuk setelan powernya ini hampir sama ya, bahkan hampir mirip dengan RTX V3. Bahkan senapannya ini juga hampir mirip RTX V3. Untuk tutorial menambah power itu kalian cukup putar ke sebelah kiri ya bosku ya. Itu berbeda terbalik dengan senapan yang lainnya. Biasanya senapan yang lain itu diputar ke kanan untuk setelan powernya lebih tinggi. Nah yang ini itu ke arah kiri ya bosku ya, kalau kalian ingin menambah power. Dan terus di bagian sini lubang depan samping power, samping stand power itu ada nomornya ya bosku ya. Kalau kalian berburu jarak short atau middle range, itu kalian cukup power 1 aja ya bosku ya. Nah di bagian kanan setelan power ini ada angkanya ya. Angkanya ini menunjukkan tingkat level setelan power. Jadi semakin kecil angkanya itu semakin rendah pula untuk powernya. Tapi jangan khawatir, karena senapan ini itu ruang ledaknya ada di sini itu ada di 50 cc. Jadi meskipun powernya 1 itu sangat tinggi sekali atau sangat besar sekali untuk setelan powernya. Terus saya rekomendasikan juga buat kalian yang berburu short atau mid range, itu saya sarankan kalian pakai Mimis Hercules saja ya bosku ya. Terus kalau kalian ingin berburu long range, kalian cukup ganti di slug yang 15 grain. Terus untuk supportnya ini model cangkul ya bosku ya, seperti ini yang bisa ditarik ulur seperti ini. Jadi menyesuaikan tangan kalian ya, seperti ini. Jadi atur saja sesuai keinginan kalian. Oke, untuk review senapan yang pertama ini sudah. Terus kita akan bahas untuk harganya. Untuk senapan
CFX ini, CFX yang non plenum itu kita buka di harga 3.700.000 saja ya bosku, sangat murah, bahkan nggak ada separuh dari harga RTX. Kalian sudah bisa mendapatkan senapan yang mirip RTX. Jadi sangat worth it sekali buat kalian yang punya budget pas-pasan. Kalian saya sarankan ya membeli unit CFX ini ya bosku ya. Nanti kalau kalian punya uang lagi, nanti kalian tinggal tukar tambah ke kita, itu kita juga bisa. Kalian tukar tambah untuk RTX kedua atau V3 itu juga bisa. Tapi kalau kalian budgetnya minim tapi pengen pegang senapan, nah ini solusinya. Nah, dari CFX Crossfire untuk unitnya ini untuk 1112 sama RTX. Nah, kita akan lanjut ke senapan yang kedua. Ini kita ada dari varian CFX yang versi plenum ya bosku ya. Tanpa plenum tadi untuk ruang ledaknya itu sudah 50 cc, apalagi dengan plenum itu kira-kira ya itu ada di 60, 65 sampai 70. Mungkin kalian yang sudah tahu bisa share di kolom komentar ya bosku ya untuk ruang ledak di CFX yang double plenum ini ada beberapa cc. Oke, kita akan lanjut untuk bahasan untuk larasnya. Dari segi larasnya, terus senapan ini juga sama saja ya bosku dengan senapan CFX yang non plenum. Itu yang larasnya itu ada di OD14, bahan baja alur 12. Itu bisa digunakan untuk mini slug maupun mini stum seperti yang kalian punya. Terus untuk tabungnya ini tabung Taiwan ya. Tabung Taiwan 500 cc dilengkapi dengan cincin laras seperti ini ya, yang berfungsi untuk meredam getaran ketika menembak. Oke, terus bagian belakang tabung ini ada kuibil. Untuk kuibilnya mungkin ada di sebelah kiri senapan ya. Untuk kuibilnya sama, ukurannya di setengah TSM. Jadi pompa PCP bisa masuk. Terus kita lanjut ke chamber. Mungkin untuk chambernya juga sama. Untuk sistem pengerjaannya ini CNC, full stainless, dan ruang ledaknya ini yang membedakan. Ruang ledaknya ini ada di sekitar 60 ke atas ya. Terus untuk senapan ini dilengkapi dengan sistem kokang ya. Untuk kokangnya ini satu track, dan juga bisa kalian gunakan magazin untuk pengisian mimis ya. Jadi kalau kalian ingin mengganti magazin, kalian cukup sabut saja di bagian single shootnya ini. Untuk pemasangan cancel kokang itu juga sama seperti yang senapan yang pertama, ada di sebelah kanan atau kiri. Terus untuk framenya ini juga sama ya bosku ya. Framenya ini hampir sama dengan RTX V3. Mungkin itu saja sih ya nggak ada perbedaan, cuma yang membedakan ada di bagian plenum. Terus untuk kalian yang pengen membeli senapan ini kita buka di harga 3.900.000, itu untuk unit only ya bosku ya, belum termasuk kelengkapan. Terus jika kalian ingin menambah regulator agar konsumsi anginnya lebih irit atau stabil, itu bisa juga ya bosku ya. Itu tambah 350, itu sudah free pemasangan adaptor dan juga setting bebas. Kalian mau setting 1800, 1900, 2000 itu bebas sekali. Terus jika kalian pengen powernya lebih besar lagi, itu saya sarankan pasang plenum regul sekalian ya bosku ya. Jadi untuk plenumnya ini ada double, jadi untuk ruang ledaknya juga lebih besar. Nah, mungkin itu dulu untuk bagian spesifikasi dan juga harganya. Nah, sekarang kita akan melakukan uji akurasi terhadap senapan CFX atau Crossfire X yang versi plenum ya. Nah, sekarang kita langsung saja menuju ke lapangan untuk tes akurasi. Oke sobat hunter, seperti di video saya yang tadi ya, saya akan melakukan akurasi untuk senapan dari CFX, bocap CFX ya. Ini yang versi plenum atau bocap Crossfire X. Untuk jaraknya itu kalian bisa nanti lihat di layar moncam. Untuk jaraknya ini ada di sekitar 25 meteran lebih. Terus untuk mimis yang kita gunakan ada dari mimis Hercules yang 13 grain mimis import. Sebenarnya sih bisa buat slug, mimis slug, tapi cuma karena jaraknya yang tidak terlalu jauh, karena jaraknya adalah short to middle range, kita menggunakan mimis Hercules saja ya. Tapi kalau kalian mau yang long range itu saya sarankan pakai mimis slug, karena selain dari mimisnya itu kan lancip, aerodinamisnya pasti tinggi ya, atau kecepatannya pasti tinggi. Karena berlama-lama lagi kita akan uji akurasi dari senapan bocap CFX ini atau Crossfire X ini. Oke, untuk hasil akurasinya nanti kalian bisa lihat di layar moncam. Kita akan coba beberapa kali tembakan ya.
Oke bosku, dari 6 kali tembakan itu kena semua ya. Jadi per target itu kita tembak 2 kali tembakan. Jadi itu ada sekitar 6 kali tembakan dan kena semua. Jadi untuk hasil akurasi yang dihasilkan senapan ini itu tidak diragukan lagi ya, pasti sangat bagus. Oke, sekarang kita lanjut kembali ke studio. Nah, seperti itu ya bosku ya untuk hasil akurasi dari botap CFX itu sendiri atau Crossfire X. Untuk hasil akurasinya itu kita coba di 6 kali tembakan, tadi kena semua. Berarti untuk unit ini sangat recommended sekali karena akurasinya nitik dan powernya juga yang besar. Nah, sekarang kita akan bahas untuk cara order senapan di toko kami. Yang pertama itu kita menyediakan opsi metode pembayaran COD, dan yang kedua kita menyediakan opsi metode pembayaran transfer. Mungkin kalian sudah tahu ya untuk sistem pembayaran COD itu seperti apa. Jadi kalian tinggal pesan di admin atau di nomor admin yang ada 2 ini. Coba kalian isi alamat-alamat kalian dan nanti senapannya siap dikirim. Pas senapannya sudah sampai rumah, kalian cukup bayar di kurir saja. Terus yang kedua metode pembayaran transfer itu kita menyediakan 2 opsi rekening pembayaran ya bosku. Yang pertama ada di Mandiri dan juga BRI. Terus untuk atas nama rekening bank itu sendiri itu kita hanya mempunyai 1 atas nama rekening bank, yaitu Rizky Umar. Selain itu bisa dipastikan penipuan ya. Jadi kalian lebih berhati-hati lagi dalam melakukan transaksi online. Nah, mungkin itu saja ya bosku ya untuk spesifikasi, harga, dan akurasi dari senapan ini. Buat kalian yang pengen pesan, buruan, soalnya unitnya ini terbatas juga ya bosku ya. Terus dukung channel kami agar terus berkembang ya dengan cara like, comment, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik terkait promo senapan di toko kami. Oke, saya mewakili channel Hamspot, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.